Oke, menarik ketika sudah mulai membaca peluang bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman besok pemirsa. Sekarang giliran Bang Tony RM nih, gimana nih melihat peluang-peluang besok yang akan terjadi dari putusan Hakim Eman Sulaiman? Baik, pertama saya memperjelas dulu biar Pak Fredrik paham. Yang saya jelaskan itu pemeriksaan sebagai calon tersangka ya sebelum ditetapkan tersangka itu bukan di amar putusan. Kalau di amar putusan itu memang hanya mengabulkan atau memperluas objek pra peradilan yang semula penetapan tersangka itu tidak masuk akhirnya jadi masuk objek pra peradilan itu. Namun ada dalam pertimbangannya. Jadi dalam pertimbangannya itu selain memiliki dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP juga disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Itu bunyi pertimbangan di halaman 98. Pak Fredrik nanti buka ya. Oke, saya sepakat dengan Pak Prof. Ahyar ya. Memang tadi ada beberapa hal itu yang prosedur ditempuh atau tidak. Penyitaan itu jelas ya. Baik dari jawaban yang diuraikan maupun dari bukti surat tidak pernah ada dalam penyitaan Suzuki Smash tahun 2016 yang 3 hari setelah kejadian ya. Ini peluangnya 3 hari setelah kejadian disita itu tidak ada izin ketua pengadilan. Jelas itu. Nah, kemudian penetapan tersangka juga jelas ya. Jadi gini, kami sudah semua mengamati Hakim Tunggal Pak Eman itu sebenarnya sudah kompeten, sudah tahu ilmunya untuk memutus perkara ini. Makanya pertanyaan yang paling penting terhadap dua ahli, baik ahli pemohon maupun ahli yang dihadirkan oleh termohon, pertanyaannya itu ada 2 poin yang paling penting. Pertama, prosedur penetapan DPO dijawab oleh ahli dari pihak pemohon Pak Suhandi Cahaya. Itu harus dipanggil dulu sebelum ditetapkan DPO kan itu. Nah, berapa kali pemanggilannya? 2 kali kata ahli dari pemohon ya Pak Suhandi. Nah, kalau dipanggil tidak datang, baru kemudian ditetapkan DPO setelah memang keberadaannya itu tidak diketahui. Ahli dari termohon Pak Prof. Agus Surono juga sama menjawab pertanyaan hakim itu ya. Harus ada pemanggilan kalau tidak tertangkap tangan. Nah, ini persoalannya kalau tidak tertangkap tangan, ini tidak tertangkap tangan berdasarkan LP Parudiana. Nah, dijawablah sama. Berapa kali panggilannya? 2 kali. Jadi sepakat. Kemudian faktanya tidak ada surat pemanggilan sehingga DPO yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016 itu bertentangan dengan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 31 di mana DPO itu harus tersangka dan harus dipanggil dulu. Nah, ini faktanya penyidik tidak mampu membuktikan di persidangan. Nah, kemudian penetapan tersangka juga yang paling penting yang terakhir ya. Itu sama ya ketika putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 21 tahun 2014 dalam pertimbangannya harus diperiksa calon tersangkanya. Ahli juga mengatakan demikian ya. Nah, faktanya tidak mampu membuktikan surat panggilan maupun surat pemeriksaan maupun BAP pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi atau calon tersangka dalam bahasa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Sehingga kami menyimpulkan sangat yakin, sangat optimis pra peradilan kami permohonannya ini akan digabungkan dan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan akan dinyatakan batal demi hukum. Masing-masing pihak boleh memiliki keyakinan. Pak Beni mungkin menutup singkat juga menanggapi apa yang juga sudah keyakinan yang tentunya dipegang oleh masing-masing pihak dan harapannya tentunya untuk putusan Hakim Eman Sulaiman besok nih Pak Beni. Ya, harapan kami tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Hakim Tunggal, pernyataan tadi tidak akan ke sini, tetapi untuk Indonesia ini bisa diwujudkan dengan betul-betul sudah menilai apa yang diajukan masing-masing pihak sehingga kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. Itu yang penting. Itu yang penting. Ya. Oke. Pak Fredrik tidak kalah singkat dengan Pak Beni? Siap. Menurut saya, satu, apa yang disampaikan pada Pak Ahyar tadi, masalah soal pra-peradilan itu ada menurut hukum perdata, katanya di tengah-tengah. Pemohon dan termohon itu dalam mengajukan penetapan juga pemohon dan termohon. Kalau pidana itu adalah tersangka dan jaksa penuntut umum atau terdakwa.
Dalam hal ini yang jelas, kalau dalam hal ini misalkan diambil daripada hukum acara pidana sama, actori incumbit onus probandi. Jadi jaksa itu wajib membuktikan, bukan tersangka yang menyatakan dia tidak salah, tapi lu buktikan saya salah. Sama dengan ini, dalam hal ini pemohon wajib bisa membuktikan bahwa ini bukan Peggy. Tapi bukan caranya begitu. Misal dan dengan tadi mohon izin Pak ya, tadi bilang ada dari jaksa dikembalikan dengan P18 atau P19, saya nggak tahu kan ya, saya tidak izin baca. Kalau tidak memenuhi syarat formil maupun material kan, itu kan kita harus dilihat itu pembukaannya selalu begitu. Tapi bawahnya disebutkan nomor 1 apa, nomor 2 apa, petunjuknya itu ada. Jadi saya tidak bisa memberikan suatu kesimpulan atau prediksi bagaimana. Ya, yang jelas menurut saya yang disebutkan pasal 21 Perkap itu yang 2019 tadi yang disebutkan itu saya tadi baru buka, belum tidak ada katanya kata-kata itu wajib diperiksa sebelum dijadikan tersangka. Nggak ada apa. Polisi itu selalu menangkap ya nangkap kalau memang dua alat bukti yang cukup. Ya, bagaimana putusannya sebagaimana Pak Beni yang mengatakan ya, biarlah hakim ini memutus dengan hati nurani, bukan karena terpengaruh oleh opini atau ingin dapat muka pada masyarakat. Memutus dengan hati nurani, bukan opini. Pak Ahyar. Kalaupun besok dikabulkan permohonan pemohon, tentu jangan pihak kepolisian berhenti. Cari siapa orang pelakunya. Kalau cari terus. Karena ini meninggalnya tidak wajar, pasti ada diakibatkan oleh sesuatu. Ini masih ada waktu 10 tahun lagi untuk melakukan itu. Nah, kalau sekiranya besok ternyata ditolak permohonan, tentu juga harus dihormati, bersiap-siap nanti menyiapkan lagi di dalam pokok perkara, ada lagi tahapan eksepsi. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan nanti, pada akhirnya apakah kalau dengan melihat situasi ini pihak kepolisian mengeluarkan SP3? Mungkin saja. Karena belum masih dibalikkan lagi kan. Bisa juga nanti kalau sempat di penuntut umum mereka SKP2. Keluarkan keputusan penuntutan, penghentian penuntutan bisa juga. Jadi masih panjang waktu kita ke pokok acara. Masuk ke pokok acara diserahkan nanti oleh pihak kejaksaan ke pengadilan. Ada pula eksepsi nanti yang bisa diajukan oleh pihak pemohon, barulah masuk ke peta pro. Jadi masih butuh waktu yang panjang, tapi biar bagaimana, fiat justitia ruat culum, keadilan. Bukan karena benci terhadap seseorang. Kita benci terhadap pembunuhnya. Hari itu dan hukum. Baik. Kalau ada alat bukti. Baik. Atas nama keadilan, semoga kebijaksanaan dan suara Tuhan ya yang menuntun putusan Hakim Eman Sulaiman atas nasib Peggy Setiawan. Terima kasih malam hari ini untuk informasi, penjelasan dan waktunya Pak Ahyar, Pak Frederick, Pak Beni Mamoto dan juga Bang Tony RM sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nantikan esok bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman. Putri Viola. Dan juga pemirsa, sebelum kita sama-sama mendapatkan bagaimana hasil putusan dari sidang pra-peradilan yang akan berlangsung Senin esok, maka kami akan bekali Anda dengan proses perjalanan panjang dari kasus Peggy Setiawan ini. Sesaat lagi akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami.